Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu sungguh mengagumkan. Peristiwa itu kita kenal dengan Hari Pentakosta, hari di mana murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Allah yang hidup, Roh Kudus itu turun dan tinggal di dalam hidup murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu mereka saling melihat ada lidah-lidah api yang ada di atas kepala mereka. Sekali lagi itu menunjukkan
bahwa Roh Kudus betul-betul turun ke atas mereka. Ya, Roh Kudus adalah roh yang tidak bisa dilihat, tetapi lidah-lidah api itu menolong mereka, menunjukkan kepada mereka bahwa benar janji Yesus sudah digenapi. Roh Kudus turun ke atas hidup mereka. Saya jadi ingat satu peristiwa yang dicatat di dalam kitab Matius 3 ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan ia melihat langit terbuka. Lalu Roh Allah, Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Banyak yang mengartikan mengapa Roh Kudus turun dalam bentuk seperti burung merpati. Namun sekali lagi, seperti lidah-lidah api yang turun ke atas murid-murid, dan kali ini kita membaca burung merpati turun ke atas Yesus, itu adalah sebuah tanda yang bisa dilihat bagaimana Roh Kudus benar-benar turun ke atas Yesus dan ke atas murid-murid. Dan yang sangat penting adalah ketika tanda itu ditunjukkan pada waktu itu burung merpati turun ke atas Yesus, ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya hidup ratusan tahun sebelum Yesus, tetapi karena pengetahuan yang diberikan Allah kepada dia, ia bisa menceritakan apa yang terjadi di dalam hidup Yesus. Itulah yang disebut dengan nubuatan. Yesaya tidak kenal Yesus, bahkan Yesaya hidup lama sebelum Yesus ada, sebelum Yesus hadir ke dunia. Tetapi sekali lagi, karena pengetahuan, karena hikmat yang diberikan Allah kepada dia, Yesaya bisa menunjukkan apa yang terjadi di dalam hidup Yesus. Dan dicatat di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lihat, itu hambaku yang ku pegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Wow, Yesaya bisa melihat ratusan tahun sebelumnya. Ia bisa melihat apa yang terjadi pada waktu Yesus dibaptis. Pada waktu itu Allah Bapa bersuara dari surga. Dia berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan kemudian tepat seperti yang Yesaya katakan, Allah itu menaruh rohnya ke atas Yesus. Roh Kudus turun ke dalam hidup Yesus. Tepat seperti yang terjadi pada saat itu, waktu Roh Kudus dalam bentuk seperti burung merpati turun ke atasnya. Itu artinya ayat ini digenapi. Roh Kudus turun ke atas Yesus dan tinggal di dalam hidup Yesus pada waktu ia ada di dunia ini. Lalu perhatikan, ada kata selanjutnya dikatakan roh itu turun ke atas Yesus supaya apa ya? Yang pertama, ia akan menyatakan hukumnya kepada bangsa-bangsa. Yang kedua, ia tidak akan berteriak-teriak, menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Tetapi bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dan yang ketiga, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukumnya. Kak, apa artinya nubuatan Yesaya? Apa artinya pada waktu Roh Kudus turun ke atas Yesus, lalu Yesaya mengatakan 3 hal tadi? Ini artinya saat Roh Kudus turun ke atas hidup Yesus dan tinggal di dalam hidup Yesus, maka yang pertama
dengan penuh keberanian dan kuasa, Yesus memberitakan bahwa dialah juru selamat atas dunia. Kedua, Yesus adalah juru selamat yang lemah lembut dan penuh kasih. Bahkan ia rela memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Ketiga, Yesus adalah juru selamat yang setia. Saya percaya pada waktu Roh Kudus juga turun ke atas murid-murid Yesus, memang pada waktu itu Roh Kudus hadir tidak seperti burung merpati, tetapi seperti lidah-lidah api di atas mereka. Maka hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan murid-murid Yesus. Saat Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus dan tinggal di dalam hidup mereka, mereka dipenuhi dengan keberanian, bahkan dipenuhi dengan kuasa untuk memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat atas dunia ini. Mereka jadi berani untuk memberitakan Injil, kabar gembira bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Hanya Yesus. Ya, mereka berani menceritakan Injil itu, kabar gembira ini. Yang kedua, di dalam hati mereka, Roh Kudus memberikan kelemah lembutan dan kasih kepada orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mereka begitu mengasihi mereka, dan mereka dengan lemah lembut memberitakan Injil kepada orang-orang itu. Lalu yang ketiga, Roh Kudus memampukan mereka untuk mereka terus setia mengikut Yesus, untuk mereka terus setia mengabarkan Injil. Wow, pertolongan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus sungguh indah dikerjakannya di dalam hidup murid-murid Yesus. Kerjaan Roh Kudus itu terlihat seperti saat Petrus dan murid-murid yang lain menemui seorang pengemis yang lumpuh. Thank you, sister. Thank you. Thank you. Mary. Roh Kudus menaruh belas kasihan dalam hati Petrus, sehingga ia begitu mengasihi orang yang lumpuh itu. You'll receive power. Roh Kudus menaruh keberanian kepada Petrus untuk menceritakan tentang Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penolong, Sang Penyembuh bagi pengemis itu. I will give you. Bahkan Roh Kudus memakai Petrus dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Maka mukjizat terjadi. Orang lumpuh itu pun sembuh dan bisa bangkit dan berjalan, dan ia memuliakan Allah. Demikianlah Roh Kudus memakai murid-murid Yesus untuk memberitakan kuasa Yesus, keselamatan yang datang dari Yesus. Melalui hidup mereka, Injil diberitakan, nama Yesus diserukan. He is still with us. It is His power that made this man walk. Jesus did this. 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 Apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan Yesus, di dalam kehidupan murid-murid Yesus, saya juga percaya pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Ia adalah Tuhan, penguasa, raja atas hidup kita. Maka Roh Kudus juga mau tinggal di dalam hidup kita. Dan saat Roh Kudus tinggal dalam hidup kita,
apa yang dia kerjakan di dalam kehidupan Yesus, apa yang dia kerjakan di dalam kehidupan murid-murid Yesus, juga akan dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupanku dan di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan orang tua kalian, di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Mungkin kalian berkata, "Kak, aku masih kecil, aku tidak berani untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar bahwa Yesus adalah juru selamat kepada orang-orang yang belum percaya. Kak, aku tuh hanya sukanya memikirkan diriku sendiri, susah untuk mengasihi orang lain." Saya percaya Roh Kudus yang tinggal dalam hidupmu bisa memberikan keberanian dan kuasa, dan juga ia membangkitkan kasih dan kelemah lembutan dalam hidupmu supaya kamu bisa mengasihi orang lain. Bahkan Roh Kudus juga bisa menolong engkau untuk terus setia menceritakan Injil kepada orang banyak. Oleh sebab itu, hari ini saya kasih kesempatan kalian. Kalau kalian perhatikan gambar yang ada di atas saya, mukanya saya kasih bulatan warna biru. Saya mengajak kalian membayangkan itu adalah muka kalian, itu adalah wajah kalian, dan kemudian bacalah kalimat yang ada di sampingnya. Lalu setiap ada garis yang ada di situ, kalian boleh baca atau sebut nama kalian. Sebut nama kalian setiap kali ada garis itu. Oke, siap? Mulai dari sekarang. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus, kami percaya Engkau sudah turun dan tinggal di dalam kehidupan kami. Setiap anak-anak-Mu yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur kami dipenuhi dengan kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil. Kami juga dipenuhi kasih dan kelembutan untuk peduli kepada orang lain, khususnya kepada mereka yang belum diselamatkan. Kami juga bersyukur kami dimampukan untuk terus setia mengikut jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah diberikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang menemani hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jangan lupa subscribe.